Karakter kepemimpinan Kristiani oleh Faustinus Gulo, disampaikan oleh saya ya, Yakobus Julianus STM SOS. Jadi begini, sekarang kita masuk ke intinya ya, karena sudah masuk ke zona 30 menit. Berbicara mengenai kepemimpinan, yang terpikirkan oleh saya bukan hanya menyangkut pemimpin, melainkan juga yang dipimpin. Kedua pihak ini mesti saling proaktif, walaupun pemimpin begitu ideal, namun jika orang yang dipimpin tidak proaktif, sia-sialah sebuah organisasi. Daniel tidak didukung, ya kan? Saya tidak pilih Daniel, saya pilih Daniel Huta Timur, bukan Huta Barat. Nah, mulai ini terjadi friksi-friksi. Oh, Daniel itu dari teknik, kita nih bukan fakultas teknik, mana mau dukung. Kacau. Jadi akibatnya tidak lancar atau tidak hidup. Ya. Namun dalam artikel ini saya hanya memfokuskan diri pada karakter seorang pemimpin. Dia jelas tuh ya. Nanti kalian baca nih. Karena kalian ini calon-calon pemimpin masa depan. Masa sekarang pun sudah pasti. Menurut Max De Pree, tokoh manajemen kepemimpinan, pemimpin pertama-tama dipahami bukan sebagai jabatan privilege, melainkan sebagai pekerjaan atau tanggung jawab atau responsibility, dan menurut saya sebagai pelayanan. Artinya tugas seorang pemimpin adalah berusaha memberdayakan orang untuk melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan dengan cara yang paling efektif dan manusiawi. LK, efektif dan manusiawi. Salah satu, merekrut kader untuk calon pengurus KMK tahun depan. Jadi jangan kalian mau lalu nanti disuruh jadi pengurus, tak ada duitnya. Itulah kebablasan kita. Mana ada ketua lingkungan atau ketua karing, ada duitnya. Mana ada DPP pada gajinya. Mana ada prodi hakun pada gajinya. Ya kan? Ini adalah tugas perutusan kita. Nggak nampak tuh ya? Nggak jelas ya? Memang nggak jelas kah atau memang kecil ya? Nampak kah? Mata bayonik. Ya. Pekerjaan menjadi efektif jika ada framework, kerangka kerja yang akan dikerjakan. Seseorang melakukan hal yang manusiawi jika apa yang mereka lakukan selalu dalam koridor moral dan ajaran iman. Jadi saya tanya tadi Daniel, ada Orkabina? Tak ada ini. Karena Orkabina itu adalah, ya, itulah sebenarnya latihan kepemimpinan tingkat dasar. Disebut Orkabina itu namanya saja, itu tingkat paling dasar. Semua yang dikumpulkan itu seminar kepemimpinan itu. Semuanya wajib ikut. Makanya yang mewajibkan itu ketua UKMF-nya. Jangan ketua UKMF-nya bahalul. Ada Katolik teknik, Katolik ekonomi, Katolik visipol. Kan ada Katolik itu satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jadi kalau ada ketua UKMF kayak gitu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan? Jadi hati-hati ya. Jangan membuat, ya, karena ini adalah kelompok kategorial. Sebenarnya Monsinyur, ya, ingin membuat dia menjadi paroki mahasiswa, tapi belum ada pastor yang bisa pas untuk melayani ini. Paroki mahasiswa, kalian bagian dari paroki mahasiswa, stasi UNAN, stasi UPB, ya. Nah, stasi itu ada lingkungannya, lingkungan teknik, apa lah namanya kapal kita, ya. Walaupun di dalam itu diakui oleh UNAN, karena kita harus 100% Katolik, 100% Indonesia, tapi kita adalah 100% Katolik yang dibimbing oleh gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Makanya ada pastor moderatornya. Kegiatan ini udah izin kan pastor moderator? Pasti sudah. Kalau enggak berarti kegiatannya setengah diberkati. Ya. Nah, bahan inspirasi utama menulis artikel ini adalah kepemimpinan Yesus. Jadi, latihan kepemimpinan itu bukan kita yang latihan. Kita melatih diri kita untuk mencintai Yesus dengan total. Jadi misalnya makan bersama, sharing bersama, entah apalah tugasnya, enggak tahu lah saya. Ya. Banyak tuh. Sampai bosan. Melihat hantu bersama. Saya ingat ada seorang pembimbing itu. Ya, di sini ada hantu. Kalau apa? Hantu.
Nah itu. Nah mengapa? Ya. Sebab kepemimpinan Kristiani selalu berpegang teguh pada ajaran dan keteladanan Yesus. Jadi udah jelas ya. Maka saya ditaruh di materi pertama. Mungkin tadi harus ada ice breaking namanya. Tapi kan ini ngeramu 3 hari 2 malam. Ini sebenarnya masih masuk pra-LK kalau bahasa kan. Ya. Waktunya tidak cukup. Minimal tuh waktunya 5 hari 4 malam. Cuman ya itulah. Kalau mau pakai ideal tuh tak ideal gitu. Tapi ya udahlah mau gimana gitu. Ya kan? Inilah aku. Ya kan? Karena nanti kalian naik gini nih, naik gini, turunin enggak gitu, Bang. Itu nih kan kayak gergaji bisa motong. Ya kan? Kalau kita seperti gergaji, kita bisa motong kedosaan gitu. Ini salah ya, saya nonton bokep salah ya. Judi slot ini salah ya. Saya lebih taat kepada game online ya sampai 12 jam ketimbang ke gereja. Ke gereja 1,5 jam saya rasa bosan. Kita potong dosa kita itu. Itu maksudnya. Tapi kalian hanya begini. Bagaimana mau potong? Saya turun naik begitu. Kalau zaman-zaman militeristik atau zaman-zaman ospek dulu nyaman. Push up. Sit up. Saya pernah tuh. Itu zaman-zaman dulu. Kalau sekarang bahaya loh saya mesti ya kan? Karena saya bilang, mana bisa nih? Karena memang harus 4 hari, ideal itu 4 hari ya udah susah, 5 hari idealnya. Tapi nantilah ya, dipikirkan oleh kalian jadi pengurus tuh. Karena belum apa-apa kalian baru gak mau nanjak gini suruh turun. Nah, dan kita sebagai pengikutnya mesti menempatkan diri sebagai pengikut Kristus sejati. Ya. Imatio Christi. Ada beberapa karakter kepemimpinan yang mestinya kita sebagai umat Kristen mempraktikkannya dalam hidup keseharian kita, antara lain pendoa. Jadi KMK itu adalah kapel KMK. Bukan sekretariat KMK, kapel KMK. Di situ tuh kalian harus buat lagunya itu lagu rohani. Jadi orang datang di situ tuh merasa tenang, bukan merasa takut hilang jam HP karena mabuk, lalu hilang jamnya. Harusnya mabuk bahasa roh, bukan mabuk arak tua kan gitu. Ya. Saya pernah bertanya dengan kawan saya satu kantor, kamu kok ikut KMK dengan begitu? Mana Pak Iman semua tuh pemabuk bang? Yang mana orang berpanjang pemabuk, saya bilang itu penyamun bang. Preman tuh katanya. Allah ini berarti ya kita penyamun di sebelah kanan Yesus. Ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Hari ini pun engkau akan sampai ke rumah Bapamu. Apa-apa itu bilang penyamun. Ya. Banyak orang heran dengan saya tidak minum, tidak rokok. Rambut panjang, gondrong, celana koyak. Peninggi itu ada 100 di jaket saya. Ya kan? Itu waktu nggak kuliah, biar gaya gitu Pak. Ya kan? Tapi ke gereja wajib, karena ketaatan itu. Nah makanya pendoa, sebelum membuat keputusan penting, Yesus berdoa terlebih dahulu pagi-pagi benar, waktu hari mulai galap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Lukas 6 ayat 12-13. Ini kalian ini, didoakan oleh ini. Saya doa. Allah itu dari mana semoga peserta LK ini, tidak ada gitu. Ya kan? Harus berdoa. Ada tim doa. Ya memang begitu. Biasanya ada yang berpuasa, berpantang. Tidak sekedar buat LK-LKan begitu. Biasa kalau misalnya tim doa, ya, tim doa itu sekaligus survei. Ini wilayah mana yang mau dipakai nanti untuk rekreasi malam? Misalnya, itu ada 3 orang atau orang. Dia doa Bapa kami salam Maria keliling. Itu sambil mengamati ada beling-beling, ada ular, ada apa? Biasanya. Ya. Ini sambil mengajarkan kakak-kakaknya, biar nanti dia buatnya tidak lagi ini. Ya, tim doa. Ini nih. Buat LK kan?
Masa ada tim doa? Ya kan? Nah itu. Ya nanti kalian milikilah barangnya. Ya. Yesus begitu intim dengan Allah. Itu tadi, intim. Persaudaraan itu adalah keintiman. Kita dengan Yesus itu memanggil Bapa, Bapa memanggil Allah itu. Bapa itulah keintiman kita. Hanya orang Kristen boy yang bisa ngomong Allah itu Bapa. Orang Yahudi mana boleh? Ya kan? Hanya orang Kristen. Agama lain tak bisa memanggil, saking intimnya kita dengan Sang Pencipta, Bapa. Apapun yang ia lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapanya. Itu tadi, ya. Seorang pemimpin mesti berguru pada sikap Yesus. Modal utama pemimpin dalam merealisasikan, mewujudkan tanggung jawabnya serta visi dan misinya adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Tadi luar biasa, itu udah betul. Doa kerahiman ilahi jam 3. Ya. Nanti doa Angelus. Ya. Nah, lain rajin-rajin lah nonton TikTok Romo siapa tuh? OCD itu bagus ya, ngasih katekesi. Ya. Lalu jelas ya? Jelas nih. Jadi keintiman dengan Allah tuh. Seorang pemimpin mesti berguru pada sikap Yesus. Modal utama pemimpin dalam merealisasikan, mewujudkan tanggung jawabnya serta visi dan misinya adalah kekuatan doa, daya spiritual. Kesatuan pemimpin dengan Allah menjadi semangat yang berkobar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan menjadi sumber kebijaksanaan pemimpin dalam mengemban tugasnya. Kami ingat dulu, saya begini-begini waktu demo, takut ada yang korban. Bayangkan, kan? Saya bilang ini harus dipikirkan masak-masak kawan-kawan, karena saya koordinator PM gitu. Jadi saya berdoa dalam hati, ya Tuhan Allah, jika ini kehendak-Mu terjadilah, kan gitu. Benar, saya datang agak terlambat, ya, mahasiswa yang habis orkabina sudah pergi rektorat, ya kan, datang ada senior, Dek, apa tuh? Mau demo bang, gereja. Jangan dek, nanti saya tidak selesai. Pak, bang itu nakut banci. Saya bilang, baru saya pergi. Ya. Kekuatan doa. Matius 7 ayat 7. Betul ya? MCK. Betul ya? Ceklah. Ada bawa kitab suci tak dipegang, Pak. Tidak dibuka. Berikutnya pelayan. Spiritualitas pendoa dan spiritualitas pelayan ini dicontohkan oleh abang-abang kakak-kakaknya. Memangnya abang-abang kakak kalian ini mejeng-mejeng nggak di sini? Ya kan? Mau cari muka di sini? Enggak, pelayan. Ya kan? Jadi mohon yang udah LK ini 14 orang. 14 kan? Jangan sampai tidak aktif sampai nanti menyandang gelar sarjana, harus aktif. Memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Ya kan? Ngapa dek? Ini susah kah mata kuliahnya? Oh ini begini dek. Ah itu pelayan. Itu tuh ada namanya divisi ilmu pengetahuan. Tapi jalan enggak ya? Ada ke divisi? Yang khusus ngecek IPK anak-anak KMK enggak ada? Gampang kan ngecek IPK. Ya kan? Sekarang kan tinggal disiakat, cek ya NIM-nya berapa. Ya. Apalah gunanya kita aktif terus, duit tipis, lalu tak selesai sarjana. Kacau lah. Yesus pernah bersabda, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:42-45. Pemimpin yang memiliki jiwa pelayan selalu berusaha mengambil keputusan yang mengarah pada bonum comune, ya, kebaikan atau keuntungan bersama. Dan bukan semata-mata demi mencapai bonum private, keuntungan pribadi. Yesus menggunakan istilah pelayan itu berarti pemimpin adalah bukan tipe NATO, no action talk only. Mana ketua KMK? Balik, bobok di rumah. Alamak, orang LK dia bobok. Ya kan misalnya.
Dan yang patut diperhatikan oleh pemimpin adalah kata-kata bijak dari Ken Blanchard. Semua pemimpin yang berjuang untuk menghasilkan hal baik harus dapat mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya dengan orang lain. Kepemimpinan sejati dimulai dari dalam diri, yakni melalui hati yang mau melayani, lalu keluar untuk melayani orang lain. Nah itu ya. Jadi, sudah nampak kah? Nah itu. Ya. Kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudari, mulai. Kawan, tolong doakan saya supaya saya uang lancar, doakan. Kan gitu. Ya. Tolong saya dibantu. Mengapa? Karena saya butuh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi. Begitu kan? Saling berdoa. Sebut namanya. Ya Tuhan Allah, bantulah Kristi. Semoga dia dapat menyelesaikan skripsi. Kami mohon. Itulah gunanya kalian ibadah Jumat. Orang pergi ke tempat ibadah, kita berkumpul di kayu. Siapa yang mau didoakan? Kan salah. Ini nyaman emang si Kristen itu tak selesai. Dia sombong, KMK pun tak ikut. Ya. Inilah kacau. KMK itu bukan sarang penyamun, KMK itu adalah sarang doa. Betul ya? Ubah kan gitu. Berubah itu mudah, tetapi mengubah diri sendiri yang sulit. Ya. Kemudian 3, memiliki responsibility, bertanggung jawab ya. Responsibility berasal dari 2 kata, response, tanggapan, tindakan, jawaban, ability. Kemampuan, kesanggupan. Jadi responsibility adalah kemampuan bertindak, kesanggupan menanggapi. Seorang pemimpin harus memiliki kepekaan pada tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah semangat hidup seorang pemimpin. Dalam kitab suci kita sering mendengar, jika kita bisa menyelesaikan perkara kecil, maka kepada kita akan dipercayakan untuk melakukan perkara besar. Minora serpabis, mayora te serpabit. Lancar atau tidaknya sebuah organisasi tergantung pada kesadaran pemimpin akan tanggung jawabnya. Oleh karena itulah, dalam mengemban dan merealisasikan tanggung jawab, seorang pemimpin mesti bersikap persuasif. Pemimpin berusaha untuk tidak melukai hati siapapun. Jadi kalau mau jadi pilih ketua Pastolik, ketua Gameka, ketua Kapan itu harus yang ramah, tandanya, jamah atau setia, setiap hitungan ada, bukan. Jadi ketua UKM itu harus dipilih yang itu, ya kan? Biar mukanya seperti preman, tapi dia rajin, halo, gitu Pak. Ini abang ini gila, dari tua tapi kok garamnya, apa di situ kan? Jadi maksudnya itu yang harus dikembangkan. Ucapkanlah selalu atau salpe kepada semua orang. Minimal di internal Katolik dulu. Ngapa boy, katanya, tentang bahasanya. Kalau saya ini kan dah ngelotok. Saya belajar bahasa Dayak itu justru di Kayan. Pastinya berbahasa Melayu. Mama bapak saya Dayak dekati, tapi saya hanya bisa mengerti. Lalu saya belajar 7 tahun waktu di Bengkayang. Barulah saya mengerti dan bisa berbicara. Sekarang kita kehilangan identitas. Ya, ngaku Dayak mana Ribun. Tapi bahasa Ribun tak tahu Dayak mana Sanggau. Sanggau banyak Dayak. Kalau kami konsensus kemarin dan Pontianak, kebetulan saya kan ketua koordinator bidang keagamaan. Ya. Jadi kami udah konsensus sudah. Dayak itu ada 4. Dayak Palima, Dayak Sungai Beliung, Dayak Sungai Jawi Dalam, Dayak Sungai Jawi Luar. Berdasarkan kecamatan. Kok gimana nih? Ngaku Dayak Ahi tapi dia tak bisa bahasa Ahi. Ada sih bisa. Karena lucu. Dia bukan orang ahli tapi bisa berbahasa ahli karena dia pasti berbahasa itu dan tinggal di situ. Bahkan orang bersuku lain bisa pasti karena dia lama tinggal di daerah yang berbahasa ahli misalnya atau berbahasa Kanai atau berbahasa apa. Kalau Kanai itu sebenarnya suku, ya dia gabungan antara tapi banyak dipakai akhirnya ada pergeseran lalu disebut daya ahli. Wah, daya Kanai itu yang bahasanya ahli, berdamaian hati, nabi itu kan ayat sekarang. Nah, tapi itu harus belajar memang. Ya. Berikutnya teladan. Nah, nih, berat nih jadi teladan nih. Yesus adalah teladan yang baik, maka ia disegani. Pengaruhnya luar biasa sehingga orang Farisi membenci Yesus. Kata-kata Yesus banyak yang mendengarkan ketimbang kata-kata orang Farisi. Mengapa kata-kata Yesus berbisa? Karena dia selalu menerapkan semangat truth telling. Jangan kalikan 0 ya, tapi harus truth telling. Kawan-kawan, dilarang minum minuman beralkohol di sekretariat KMK dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Garang, benar ketua nih.
Saya pergi ke suatu sekretariat. Allah, bau arak. Gila, mana ketuanya? Ya kan? Ya sebelah. Apa Pak? Saya penyuluh nih, mau ketemu ketuanya. Oh pergi kali Pak? Kalau saya cium-cium. Wah. Waduh. Janganlah begitu. Itu hidayah. Ya. Banyak orang saya mulai bukan belajar minum ya. Saya tidak mau belajar minum. Saya paham minum itu. Tapi janganlah sampai mabuk. Janganlah minum itu di sekretariat. Aduh. Ya. Emang saya membiarkan, tapi saya bersedih. Minum boleh, tetapi bersihkanlah baik-baik, ya kan? Ya, mungkin untuk penyemangat sementara oke lah. Kopi janganlah mabuk, ya. Mabuk kacau lah. Udah itu ceritakan agama orang, nanti pandai nak serang, nah ribut, kira. Nah kacau. Nah terkadang itu air pintar ya. Jadi ada penelitian, mohon maaf ini penelitian dari seorang dokter dari Jawa. Kita ini generasi peminum katanya. Dalam darah kita ini ada, ya, jadi gen minum itu gampang. Ya karena memang sebenarnya minum itu bukan pada saat, bukan gawai. Minum itu pada saat gawai kan. Kita ini minumnya, enggak gawai minum gitu. Nah ini. Nah, artinya Yesus memiliki kualitas hidup yang baik dan patut diteladani. Kelebihan Yesus bukan sebatas berkata melainkan bertindak. Ia bukan sebatas bersabda, ia memberikan kesaksian dalam dirinya. 20 menit lagi kan? Seorang pemimpin harus menunjukkan dirinya show up bukan show off. Tadi saya bilang bukan berbuah ke bawah. Tak perlulah kita soundingkan, kita buat LK, soundingkan dong, buat TikToknya. LK KMK Untan, buatlah. Sekarang tuh harus show up. Kalau kita diam, ya program KMK Untan nih kan, soundingkan di YouTube, TikTok, Facebook. Sekarang tidak bisa lagi, itu sudah keniscayaan kawan-kawan. Lagi yang bobok gitu tuh kan kita soundingkan gitu, karena capek ngurus peserta. Ya kan, udah mimpi dia ketemu dengan Yesus. Nah, ya itu hanya intermezzo. Karena memang materi ini pasti mengantukkan. Sebagai pribadi yang patut diteladani melalui tutur kata, sikap, tindakan, dan cara hidup. Yesus menunjukkan keteladanan kepemimpinannya dengan jalan, menjadi panutan, memberikan teladan kehidupannya, yakni semangat pelayanan ketimbang memberikan perintah dan aturan-aturan yang memaksa. B. Menjadikan diri dan kehidupannya sebagai teladan moralitas, tidak ada kesalahan dan kejahatan dalam hidup dirinya. Jadi kalau nanti jadi pengurus KMK, datang ke KMK satu lah. Ya enggak? Semprot lah, pinjong. Lah, masa salib Yesus sampai darah? Salib banyak loh. Taruh salib itu di depan, ya enggak? Nah? Gila dia punya piring bu, sampai udah berdulat bahasa kami. Ya enggak? Bersihkanlah sampah, betul ya? Pak, jangankan itu. Kolor kami pun payah, Pak. Katuk kami payah, kami cuci apa kami sekretariat. Ya inilah ya, pengorbanan namanya. Transparan, semua orang dapat menilai dan menganalisis dirinya. Yesus juga tidak berbicara dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dengan lantang menyuarakan kebenaran dan kebaikan berdasarkan iman akan Bapanya. Seorang pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik dan kemudian melatih orang lain untuk mengikutinya. Melatih. Jelas? Melatih. Latihan kepemimpinan adalah melatih orang yang beriman Katolik menjadi seperti Kristus. Ya kan? Sudah dapat ya panitia? Nanti kalau tidak dapat bahaya nanti ditanya LK apa. Udah jelas ya? Harus dilatih. Ya? Maka nanti jangan lagi besok udah dia yang mimpin doa kerahiman ilahi ya. Doa julus dilatih. Tulis gitu. Ya. Doa makan, doa minum, dilatih. Itulah LK. Yang dilatih itu doa, pelayanan, cuci piring, ya kan? Bahkan ada yang cuci baju panitia. Kalau itu memang
tugas siang yang diberikan memang sudah dipikirkan. Tetapi itu urusan kalian lah ya. Kemudian pemersatu, Yesus mencari dombanya yang hilang walau hanya seekor. Ini adalah jiwa kepemimpinan. Mencari orang yang menarik diri dari komunitasnya. Yesus mempersatukan domba yang terpisah dari komunitasnya. Sebagai seorang pemimpin harus berusaha mempersatukan orang-orang yang ia pimpin, tuntun. Pemimpin adalah pribadi yang berperan sebagai mediator, navigator, dan problem solver, pemecah masalah. Pemimpin berusaha mengurangi masalah yang membuat orang tidak bersatu dan bukan menambah masalah, trouble, problem maker. Jadi bukan menambah masalah. Ya, kita lanjut, karena tinggal 15 menit. Rendah hati. Pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai pelayan berarti dia memiliki semangat yang rendah hati. Ia juga tidak hanya berkata, sungai itu kotor, melainkan ia mau membersihkan sungai tersebut. Saya buat di Bengkayang dulu. Saya sampai diomongkan. Ada satu anak, dia pandai memata-matai saya buat LK. Jadi di belakang rumah itu sampah itu bisa saya buat api unggun. Gara-gara tiap sore saya kasih tugas sore ngambil sampah. Loh, ngapain kita buat kerjaan sifat kan yang bermanfaat. Selesai ya, sampai akhirnya malam itu buat api unggun, bosor ya. Dan ya itulah dia ya. Jadi jelas, dalam Filipi 2, 5, 11, di situ disampaikan semangat Yesus yang sangat rendah hati. Yesus tidak sombong dengan kesalahan hidupnya atau karena dia Allah. Kerendahan hati seorang pemimpin tampak juga dalam sikapnya yang mau mendengar kritik dari orang lain. Mau membaharui diri, dia tidak menempatkan diri sebagai superior, tetapi sebagai sosius, teman atau sahabat yang solider. Berikutnya seleb kritikal, introspeksi. Jadi seleb kritikal itu sebenarnya introspeksi. Kalau kita kritik orang, jangan marah, tapi ngecek. Zaman sekarang yang diharapkan dari setiap pemimpin adalah kemauan dan kesediaannya untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah kepemimpinannya mengarah pada jalur yang baik dan benar? Seorang pemimpin harus bersedia mengoreksi dirinya sendiri. Ia mesti memeriksa batinnya, apakah semangat kepemimpinannya sesuai dengan semangat kepemimpinan Yesus, atau jangan-jangan hanya didasari oleh semangat egoisme dirinya sendiri. Zaman abang dulu tuh deh, itu kalau ada senior ngomong tuh, tak ada kayak gini deh, sombong benar. Zaman saya dulu deh, tak ada gini-gini, udahlah, ya kan? Itu adalah orang yang tidak seleb kritikal. Kemudian visioner dan inisiator. Pemimpin harus memiliki kepekaan untuk melihat visi yang tepat demi kelancaran kepemimpinannya. Seorang pemimpin mesti idealnya adalah pribadi yang visioner, dalam arti mampu membaca dan merespon tanda-tanda zaman secara bijaksana. Selain itu, ia mampu melihat yang lebih baik dan penting bagi kelancaran organisasinya. Hal ini memang membutuhkan daya kepekaan. Tanpa kepekaan, seorang pemimpin tidak mau bertindak sebagai inisiator. Pemimpin tidak semata-mata berfungsi sebagai to lead, memimpin, tetapi sekaligus to manage, mengatur dan mengurus, dalam arti ia bersedia mendelegasikan kepemimpinan kepada bawahannya. Nah, ini sekarang profesional. Seorang pemimpin dianggap profesional jika ia membatinkan 8 etos kerja profesional. Yang pertama, menjalankan kepemimpinannya penuh syukur dan ketulusan, keikhlasan hati. Puji Tuhan, kita datang rapat pada hari ini 2 orang. Jangan lalu rapat hari ini batal gara 2 orang. Itu orang pemimpin yang tidak bersyukur. Jadi kalau kita rapat KMK jam 8 malam, jam 8. Makanya buat tuh schedule jam 8 sampai jam 9. Jelas. Sehingga kalau ngalur itu jam 9, yang lainnya mohon maaf ketua, kita selesaikan. Sambung lagi besok. Karena mama saya mau dipeluk nih. Jangan. Kita rapat. Tunggu hadir semua. Ini mana nih? Ini. Wah. Sampai kucing bertanduk, ujung-ujung jam 10 malam. Saya pernah ikut suatu organisasi. Sampai jam 3 subuh rapat. Apa nih? Ini kan? Ujung-ujung saya